Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman, ini kita bisa bertemu lagi ya dalam pertemuan yang ketiga. Banyak hal sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Barangkali ada persoalan yang bisa kita diskusikan atau barangkali mau curhat-curhat dari teman dalam pertemuan ini, mari kita bahas bersama. Silakan, kali ada. Saya Pak. Silakan. Ya, kemarin kan saya puasa. Kemarin puasa. Ya, terus pas 10 menit sebelum azan itu saya menstruasi. Terus itu apa? Saya kan puasanya batal. Apa nggak ada keringanan? Dianggap puasanya tetap. Barangkali punya pahala 3/4 deh. Iya gitu, ada diskon dapat pahala Diskon gitu. ya, ini kan sudah hampir finish gitu. Iya. Gue sanggup menang gitu. Jadi sebagai umat Islam yang dinilai pahala, tidak hanya kita melaksanakan apa yang diperintahkan untuk dilakukan atau kewajiban untuk melaksanakan, tetapi juga kewajiban meninggalkan sesuatu yang dilarang. Contoh misalnya menstruasi. Orang perempuan menstruasi itu dilarang untuk berpuasa. Tidak boleh. Syariatnya mengatakan seperti itu. Tidak boleh. Jadi kalau berpuasa justru melanggar syariat. Artinya karena ingin biar saya ini nggak punya utang, biar saya ini solihah banget gitu ya. Walaupun menstruasi berpuasa justru mendapatkan dosa. Karena dia melakukan sesuatu yang dilarang. Lalu apakah perempuan menstruasi di musim Ramadan juga mendapatkan pahala Ramadan? Ada dua. Yang pertama, ia mendapatkan penuh pahala Ramadan. Karena dia meninggalkan puasa karena melaksanakan perintah Allah. Dengan catatan di akhir Ramadan, di luar Ramadan, dia mengganti. Yang kedua, dia mendapatkan dosa. Karena betul memang dia melaksanakan yang Allah larang, yaitu tidak berpuasa dalam kondisi menstruasi. Tetapi di luar Ramadan dia tidak mengganti. Karena menstruasi bagi perempuan bukan keringanan yang untuk meninggalkan puasa. Beda dengan lansia misalnya. Itu boleh dia meninggalkan puasa dengan membayar fidyah. Tapi kalau untuk menstruasi bukan meninggalkan, tetapi menunda di lain waktu, di luar Ramadan. Jadi tidak ada istilah, saya kan sudah hampir finish nih. Masa nggak ada bonus apapun gitu ya, nggak ada. Jadi gitu ya. Jadi bersabar dalam melaksanakan yang Allah perintah itu juga pahala, dan bersabar meninggalkan yang Allah larang itu juga pahala. Gitu. Ada lagi? Ustaz, nih kemarin kan aku lagi itu scroll komentar di YouTube-nya UNED. Terus ada pertanyaan, kalau udah masuk waktu berbuka tapi kita milih buat lanjut puasa 1-2 jam lagi, itu dihitung lembur apa loyalitas? Kan eman Ustadz, kapan lagi dapat pahala double? Jadi ibaratnya kayak orang kerja gitu ya. Masuknya jam 7, pulangnya jam 4. Ini milih kerja pulangnya jam berapa? Jam 8 malam. Ini loyal ini. Pekerjaannya tidak dia banyak menghasilkan pekerjaan. Tidak begitu di dalam hal ibadah. Jadi di dalam ibadah itu semua ada aturannya. Dasarnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis atau kesepakatan-kesepakatan yang dikeluarkan oleh ulama atau ijma. Puasa syariatnya dari terbit fajar, ya gampangnya subuh gitu ya, adzan atau imsak, sampai
terbenamnya matahari yang ditandai dengan waktu maghrib. Apakah ketika maghrib misalnya kita menunda 2 jam ke depan kita pahalanya bertambah? Bukan bertambah, justru tidak mendapatkan keutamaan buka puasa. Kenapa? Karena jelas ada hadis yang mengatakan jika tiba waktu maghrib yang menandakan batas puasa, segerakan membatalkan puasa agar mendapat keutamaannya. Ada misalnya justru ketika adzan, Allahu Akbar, langsung dia bergegas untuk sholat maghrib. Tidak salah, tetapi tidak mendapatkan nilai keutamaan dari puasa. Dalam hal ini adalah mengawali berbuka. Kalau sahur, mengakhiri. Jangan kayak teman-teman, nggak pernah sahur. Saya 3 tahun nggak pernah sahur, tapi aman-aman saja. Puasa nggak? Enggak. Sama saja. Ya betul nggak pernah sahur, nggak pernah puasa. Misalnya nggak pernah sahur, makan jam 12. Maka tidak mendapatkan keutamaan puasa. Secara medis dan kesehatan juga tidak bagus. Jadi kalau sahur di akhir menjelang, tapi jangan pas adzan, imsak misalnya. Imsak baru habis setengah piring, wah nanggung gitu, enggak gitu. Jadi ya kalau sekarang subuh kan sekarang jam 4. Barangkali jam 4 kurang 15 menit sudah bisa sahur gitu ya. Mengakhiri itu sunnahnya. Kalau berbuka menyegerakan. Walaupun hanya dengan segelas air putih. Syukur-syukur kalau ada yang manis-manis seperti kurma gitu ya. Atau ya minuman manis juga boleh. Itu lebih utama. Jadi percuma kalian walaupun lembur dari jam 6 misalnya adzan jam 6 kemudian kalian lembur dari jam 6 sampai jam 8 lanjut puasa. Ngapain kalau nggak ada pahala? Ngapain kalau nggak ada keutamaan? Artinya melakukan ibadah yang sia-sia. Tuh. Paham sampai di sini? Paham. Ada lagi? Ada nih Kak. Kalau lagi puasa nih, terus sengaja mendekatkan mulut kita ke hidung teman, itu boleh kan? Soalnya saya ini pernah dengar bau nafas orang puasa itu sama seperti harum minyak kasturi. Ya, memang ada yang syariat mengatakan bahwa bau orang puasa itu seharum minyak kasturi. Itu di surga. Kalau di sini ya tetap badek. Jadi jangan kasihan. Nanti pingsan teman kalian. Harum itu nanti di surga. Itu pun kalau masuk surga. Jadi belum pasti. Jangan sok-sokan kemudian, bau surga ini. Ya, kasihan temanmu, gitu kan. Artinya jangan asal-asalan ini. Asal-asalan menafsirkan sebuah hadis atau ayat bau kasturi. Kemudian, ada teman lewat, surga. Ya kalau kalian masuk surga. Kalau masuk neraka, ada bau neraka ya. Jadi ya bau ya hati-hati. Artinya jangan kemudian kalau bau ya jangan dekat-dekat. Artinya ya jaga jarak misalnya. Tetapi setelah disepakati bahwa orang berpuasa itu memang bau. Sehingga kemungkinan terganggu sedikit gitu ya. Oh memang lagi berpuasa semua. Jadi bau. Jadi tapi kalau kemudian gitu ya nanti ya terganggu gitu ya. Jadi jangan gitu ya. Kenapa? Sini. Kenapa sih? Kayak Kalau waktu puasa itu saya sering menelan janji-janji manis itu bisa batal loh. janji manis. Ngeri kali kehidupanmu ini. Janji dari siapa? Mantan? Dari banyak sih. Yang ada itu biasanya kan perempuan ya, nelan janji manis. Kadang gitu kan keseringan, ini malah laki-laki yang nelan janji manis. Sabar ya. Ya kadang diajak bukber tapi cuman dijanjin aja. Jadi yang batal itu kalau menelan makanan, kalau cuman janji manis, jika itu merupakan hal yang membuat kamu menderita dan kamu sabar, maka ada tambahan bonus pahala. Pahala bersabar tadi. Jadi karena di PHP-in, udah kadung nggak masak, udah kadung nggak beli, karena mengharapkan diajak buka bersama, ternyata
nggak diajak, Jadinya batal. kan juga mancing emosi. Jadi kalau emosi malah dosa gitu. Jadi ya pilihannya adalah bersabar saja gitu. Sing sabar ya. Terima kasih. Ada lagi? Udah cukup ya. Ya, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah bagi kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.